Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update market crypto. Jadi mana kita akan membahas potensi mungkin apakah Bitcoin bisa mengalami koreksi dan kenapa kalau misalnya Bitcoin bisa mengalami koreksi secara short term. Nanti kita akan bahas update-update dengan berita terbaru juga di market crypto. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Tolong bantu teman-teman untuk like videonya juga. Kita kasih target untuk mungkin mendapatkan sekitar 150 like ya. Semoga bisa mendapatkan hal itu. Tolong bantu like-nya. Dan ya, kita masuk dulu untuk pembahasan di mana market crypto hari ini. Seperti yang kita sempat bahas di video terakhir, di sini kita ngomong crypto minggu ini. Kita membahas bahwa potensi kita maunya Bitcoin untuk sedikit mengalami penguatan ya. Dan untuk saat ini sejauh ini masih sesuai dengan analisa sebenarnya. Nanti mungkin kita bahas di teknikal lebih deket di belakang video. Tapi intinya kita sempat membahas bahwa potensi Bitcoin untuk bisa dibilang untuk swap atau bisa dibilang untuk mengambil ke harga kisaran 35.700-an lagi di bawah level 36.000. Ini yang kita bahas di video yang lalu. Dan memang level ini ya yang kita bahas di sini udah kena nih. Udah ke swap artinya udah hit lah gitu ya, udah kesapu. Nah, nextnya gimana? Nextnya apa? Nah, ini yang kita akan bahas di video kali ini, next update plan kita gitu ya. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Overall kita lihat dulu market crypto Bitcoin mengalami kenaikan. Rata-rata mungkin kita bisa katakan altcoin juga menguat gitu ya. Kita bisa di sini beberapa altcoin memang terlihat ada penguatan dan beberapa juga ada koreksi, tapi koreksinya mungkin nggak terlalu signifikan lah. Nah, untuk Fear and Greed, kita cek Fear and Greed Crypto. Fear and Greed Crypto itu di kisaran 66, masih di fase greed, oke? Walaupun kalau kita lihat di CNN Business ya, ini untuk financial market masih di fearful, ya 41. Jadi cukup berbeda ya, cukup kontras gitu. Satu di sini fear, yang satu di sini greed. Nah, kita bahas dulu. Sebelum masuk ke dalam lebih ke arah teknikalnya, saya bahas dulu. Nah, ini kata si Miles Dutcher. Dia membahas seperti ini. We are still in an accumulation phase. Ya, di fase akumulasi. Dan memang ini saya mau tekankan juga. Let's say ini kita matikan semua grafiknya. Lalu teman-teman ke grafik 1 week. Kalau kita scroll, ya. Nah, ini memang Bitcoin mulai mengalami kenaikan. Ya, tapi ini baru awalnya aja. Ini masih awalnya aja nih. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan all time high Bitcoin. Dari harga sekarang pun ke all time high aja bisa dikatakan sekitar berapa persen nih? Kisaran bentar ya, kita coba kasih price range di sini. Nah ya, kalau kita lihat di sini ya, ini bisa kisaran nah, masih kita 92% lagi, masih 100%. Jadi ini masih awal aja sih. Bahkan kalau ada koreksi pun ya ini bisa dikatakan benar-benar masih jauh lah, bisa kita katakan seperti itu. Nah, kita liatin lagi ya kata si Mas Dutcher apa. Nah, dia bahas bahwa during this phase the objective is to stack high quality projects taking advantage of dips. Jadi memang di awal-awal ini kalau ini bukan Bitcoin ya, yang dilihat ini adalah kalau teman-teman lihat di sini ini adalah total market cap crypto ya, crypto market cap. Jadi ini bukan hanya Bitcoin tapi altcoinnya juga ya. Nah, nanti kita mungkin di next video kita akan bahas lebih karena altcoinnya. Di sini dia membahas ini. The objective atau objektifnya adalah untuk stack high quality projects, altcoin yang bagus ya. Taking advantage of dips. Pada saat ada penurunan beli, ada penurunan beli. Nah, yang akan kita bahas adalah apa? Ya nanti yang kita bahas mungkin bukan di video ini ya. Di video ini kita bahas dulu keadaan sekarang. Yang kita bahas nanti nextnya naratif apa? Atau bisa dikatakan kripto apa yang berpotensi ya. Naratif apa yang bisa terbang lah. Intinya kripto apa yang terbang di 2024. Apakah layer 1, apakah meme coin, ataupun DeFi, NFT, dan lain-lainnya. Nah, jadi di video itu next video ya kita masih di accumulation zone ini. Nah, sebelum kita masuk juga ke dalam teknikal, ini ada Binance. Ya, Binance salah satu exchange nomor 1 paling besar di dunia saat ini gitu ya, dengan 150 juta users. Dan kalau misalnya teman-teman yang belum punya exchange ataupun belum punya akun Binance, feel free untuk
download Binance ya, ada di App Store, ada di Google Play, semuanya available. Ini teman-teman bisa invest ataupun trading crypto, mau yang futures, mau yang spot market dari awal. Ya Binance lengkap intinya. Bahkan ini yang saya lumayan suka nih dari interface-nya. Ini untuk teman-teman yang belum pernah masuk belum ada Binance tuh seperti ini interface-nya. Nah, dia ada di sini ada tulis the next Bitcoin halving countdown dia di bawah. 161 hari lagi. Ya kembali lagi, Bitcoin halving ini akan menjadi sesuatu yang besar. Nah, jadi ya kalau belum ada Binance, feel free untuk download ya untuk teman-teman, untuk yang masih beginner ataupun udah yang pro, download Binance. Mungkin nanti saya taruh linknya di deskripsi juga ya untuk teman-teman yang belum ada. Nah, kita lanjut dulu. Oke, kita masukin sini. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa market bisa koreksi? Ada beberapa hal. Nah, ini salah satu yang saya perhatikan. Nah, dimana kalau teman-teman lihat, ini adalah crypto RSI heatmap. Jadi bayangkan apa ya? Bayangkan seluruh crypto market. Ini kan banyak banget nih. Seluruh crypto market istilah di sini. Ya, altcoin-altcoinnya dan lain-lainnya semuanya dijadiin satu. Lalu kita mau lihat RSI-nya semua di area mana sih? Nah, ini grafik yang bisa dikatakan menarik. Teman-teman lihat saat ini situasi kita ini banyak yang overbought. Banyak yang udah naik nih, udah tinggi. Ya, merah ini artinya banyak yang beli, overbought, terlalu banyak yang beli. Dan biasanya kalau RSI udah tinggi seperti ini, apa yang akan terjadi? Ya kalau teman-teman trader mungkin tahu bahwa mungkin ya akan ada penurunan. Ya koreksi terlebih dahulu. Karena di sini kita lihat mayoritas ini hanya sedikit yang masih di area netral ataupun yang di sini di weak atau oversold. Bahkan kalau kita lihat ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa kita hitung. Coba teman-teman hitung yang atas, nggak susah. Bahkan di sini dia ada average-nya, average RSI. Rata-ratanya bagaimana sih? Rata-ratanya di 64 dari 80 ya. Jadi ya cukup tinggi. Dan ini kalau teman-teman lihat ini kripto-kriptonya kita bisa highlight nih. Ada Matic di sini, ada Solana, ada Bitcoin, XRP, Cardano. Ini sebenarnya paling besar di sini di daerah ini ya. Makin ke kanan mungkin makin kecil. Gitu. Teman-teman misalnya dari sini banyak sekali. Ini top altcoinnya nih. Oke. Jadi overall itu biar teman-teman ada gambaran dulu. Ini kalau kita zoom bisa kelihatan lagi, lebih jelas lagi ya. Ya. Next yang kita mau lihat ini adalah total Bitcoin options open interest. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat ya. Untuk Bitcoin sendiri, open interest-nya ini cukup tinggi. Ini teman-teman lihat high sebelumnya di tahun 2021. Lalu di sini juga high sebelumnya di tahun 2021 ya. Yang warna hijau yang teman-teman lihat ya, bukan harganya yang kuning. Kita lihat hijaunya. Nah, untuk saat ini bahkan kita harganya nggak setinggi nih. Tapi open interest kita, kalau teman-teman lihat dari sini lebih tinggi ya. Istilahnya ini udah lebih tinggi dari yang sebelumnya. Artinya apa? Kalau saya lihat, yang saya bisa interpretasikan dari grafik ini, yang pertama, lebih banyak orang yang membuka posisi. Open interest ini apa deh? Kita flashback dulu. Open interest ini dari Investopedia. Open interest is the total number outstanding derivative contract. Jadi, berapa banyak sih kontrak derivatif yang masih terbuka, masih open. Intinya itu, mau futures, mau options ya. Mau futures atau opsi untuk teman-teman trader. Ya biasanya ini jumlah open interest. Jadi semakin besar marketnya semakin bisa dikatakan leverage-nya tinggi juga. Artinya apa? Ya bisa jadi ada big move coming juga. Ya jadi harus hati-hati. Tapi intinya ya kita bisa perhatikan. Kenapa? Karena yang menariknya kalau teman-teman lihat di sini ini Bitcoin. Kalau kita lihat Ethereum jauh lebih subtle, jauh lebih tenang-tenang aja. Ini masih di area yang sama seperti bull market sebelumnya di tahun 2021. Ini satu hal yang menarik yang bisa kita perhatikan. Nah, kita udah ngomongin open interest, kita udah ngomongin RSI. Kita cek liquidation heat map. Untuk liquidation heat map yang kita bisa lihat saat ini bahwa area yang sama, area di bawah level 36.000. Kalau kita zoom sedikit, area di bawah level 36.000 ini masih area kuning. Dan kisaran 33.900, 34.000 ini menjadi level support. Dan banyak orang yang memang ya cukup high interest di daerah ini. Ya, biasanya apa? Biasanya yang terjadi itu market kan unexpected ya. Walaupun mungkin banyak orang maunya turun. Market makin naik terus. Pada saat market maunya naik, orang-orang retail maunya naik, ternyata market turun. Biasanya kan seperti itu. Market very unexpected. Makanya teman-teman tahu, biasanya kenapa kita beli malah turun, kita jual malah naik, seperti itu. Ya, ini dari Highball Capital, hampir sama seperti yang sebelumnya.
Ya nanti kita bahas lagi ya, nanti saya coba sering-sering kasih penjelasan liquidation heat map juga. Kita bahas aja ke technical dulu ya teman-teman. Masuk ke dalam technical, jangan lupa untuk disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Ya kita masuk ke time frame 4 jam mungkin, atau mungkin 2 jam. Ya. Nah, satu hal yang kita perhatikan, yang kemarin kita sempat bahas bahwa potensi sebenarnya untuk Bitcoin mengalami penguatan. Kalau nggak salah di daerah inilah, ya gitu ya. Bitcoin mengalami penguatan dan memang kita bisa lihat bahwa Bitcoin memang mengalami penguatan, bahkan ini sempat swap di sini. Gitu. Nah, next up bagaimana kalau kita melihat Bitcoin koreksi? Karena beberapa hal yang saya perhatikan, ya, kalau teman-teman perhatikan, yang bisa kita perhatikan, oke, apa aja? Yang pertama, time frame atau bukan time frame, sorry, tapi trend line. Ini trend line warna putih ini saya menjadi salah satu acuan sih sebenarnya. Ini early signs aja. Kalau misalnya dia udah turun dari time frame ini, udah turun dari trend line ini, di bawah istilahnya breakdown lah gitu. Ini kan teman-teman lihat ini ada trend line. Kalau dia udah breakdown, ya berarti artinya udah mulai mengalami koreksi. Oke. Biasanya saya perhatikan ini bukan di time frame 2 jam kalau untuk seperti ini ya, saya perhatikan di time frame 4 jam ya. Secara khusus saya akan perhatikan exponential moving average 50-nya yang warna merah. Ya jadi kalau misalnya dia udah turun-turun ke bawah gitu ya, udah ada tanda-tanda pelemahan, biasanya bagaimana? Biasanya ya kelihatan candle closingnya di bawah terus. Nah ini tanda-tanda udah mau breakdown ya teman-teman. Ini tanda-tanda mungkin udah mau breakdown ke bawah sini. Udah mau breakdown ke bawah sini. Kalau memang udah loss exponential moving average 50-nya di area atau garis yang warna merah ini. Ya, karena ini kan udah di swap. Nah, next yang kita perhatikan, kalau misalnya teman-teman mau lihat di keadaan sekarang sebenarnya market relatif lebih ya bertahan di daerah atas ini. Karena ini kan sebelumnya menjadi resistance, ini juga sempat menjadi resistance. Jadi dia sekarang konsolidasi di daerah ini. Yang kita mau adalah untuk dia mulai closing nih, seperti ini. Closingnya di bawah area level berapa? Area level kisaran 35.300 lah. Di bawah area level 35.300, di bawah kotak warna merah ini menarik. Ya kalau misalnya dia closingnya di daerah ini terus konsolidasi, berarti ada tanda-tanda mulai mengalami pelemahan. Ya, kenapa kita condong untuk membuka posisi short? Kalau misalnya kita lihat dari data sebenarnya ya karena istilahnya dia naik di sini lalu konsolidasi. Nah, lalu ini udah ada swapnya di sini. Dia sempat ngambil liquidity yang tertinggal di previous candle sebelumnya, ya di body candle sebelumnya. Jadi ya make sense kalau misalnya untuk mulai posisi short di daerah ini, ya kalau teman-teman mau mulai awal atau ya pada saat dia udah confirm breakdown di time frame 4 jam di bawah sini gitu. Tapi ya ini kalau kita lihat ini potensi koreksinya, karena kan memang judulnya juga apakah Bitcoin koreksi lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara long term time frame ya tetap walaupun dia koreksi area 34.000 menjadi area potensi untuk bounce gitu ya short term. Atau nanti kita adjust kalau memang dia udah breakdown. Dan kalau misalnya itu breakdown, kembali lagi ini kalau Bitcoin naik terus ya bisa jadi gitu ya, karena kan ya bisa dikatakan halving udah terjadi. Biasanya sebelum halving memang mulai mengalami kenaikan. Nah next up-nya itu mungkin di daerah 32 ribuan. Ini yang sempat kita bahas juga di beberapa video yang lalu gitu ya, karena ini kan menjadi support line lah. Ini kalau teman-teman lihat di sini saya tarik garis. Kalau bertanya ya, di area mana sih ini? Ini saya tarik garis di bawah sini, dari area April gitu ya. Lalu sini ada di Juli, dia istilahnya breakout. Saya mau sebenarnya untuk Bitcoin ada retest dulu di daerah ini. Dan ini berpas-pasan juga di area kisaran golden ratio-nya juga. Jadi pada saat dia turun, ini seperti ada support di sini, mungkin baru bounce lagi gitu. Ini untuk medium term lah istilahnya, ini mungkin sampai akhir tahun atau awal tahun potensi terjadinya seperti ini. Ya, jadi mungkin ini dulu ya, kita membahas outlook khusus memang untuk Bitcoin. Coba sebelum kita end, saya cek Bitcoin dominance juga. Bitcoin dominance masih trending down ya, kalau teman-teman lihat masih sedikit menurun. Oke. Nah, Oke, jadi ini dulu video untuk hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan thank you semua for watching. Jangan lupa untuk like videonya. See you in the next video.
Bye-bye.